Oke, baik, selanjutnya kita akan belajar tentang jurnal umum, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang. Oke, yang pertama kita harus tahu tentang debit dan kredit. Debit itu dan kredit semacam kayak seperti pos-pos pencatatan keuangan. Nah, misalkan kalau aktiva bertambah itu akan dicatat dalam debit. Misal aktiva kas kita bertambah 50.000, berarti debit kita bertambah 50.000, seperti itu. Nah, tapi kalau aktiva berkurang, harta kita berkurang, itu nanti dicatat pengurangannya jumlahnya dalam kredit. Sebaliknya kalau pasiva bertambah, misal utang kita bertambah, itu dicatat dalam kredit. Misal utang kita bertambah 50.000, berarti kredit kita bertambah 50.000. Nah, kalau pasiva berkurang, misal utang kita berkurang karena sudah dibayar, misal sudah dibayar 40.000, nanti dicatat dalam debit, berarti debitnya itu sebesar 40.000. Nah, kalau ada beban atau biaya, misal biaya listrik, biaya air, dan sebagainya, itu pembayaran jumlah nominal yang dibayar itu dicatat dalam debit. Nah, kalau pendapatan jasa, penjualan, dan sebagainya itu nanti dicatat dalam kredit. Oke, untuk perusahaan dagang itu kita harus tahu ada penjualan dan ongkos kirim penjualan. Itu nanti dicatat dalam kredit. Nah, kalau ada retur penjualan, misalkan kita menjual sesuatu tapi pembeli mengembalikannya, nanti jumlah barang yang dikembalikan itu nanti dicatat dalam debit. Juga kalau ada potongan penjualan. Terus kalau ada pembelian, kita membeli sesuatu dari orang lain dan lalu ada ongkos kirim pembeliannya, itu dicatat dalam debit jumlah nominalnya. Lalu kalau ada retur pembelian, misal kita membeli sesuatu dari orang lain lalu kita mengembalikan, nah jumlah pengembalian itu dicatat dalam kredit. Terus kalau misal ada potongan penjualan, ini maksudnya ada potongan pembelian, nanti dicatat juga dalam kredit. Nah, ini rumusnya. Misal kalau aktiva bertambah dicatat dalam debit, pasiva bertambah dicatat dalam kredit, kalau pasiva berkurang dicatat dalam debit. Mungkin ini bisa di screenshot dulu, kurang lebih seperti ini. Misal ini ada pembelian, pasti dicatat dalam debit, nggak mungkin pembelian dicatat dalam kredit gitu. Ini sebagai contoh nih, misal yang pertama ada PTX membeli peralatan sejumlah 20 juta secara tunai. Nah, kalau membeli peralatan berarti peralatan kita bertambahkan. Nah, karena peralatan bertambah, peralatan itu dikas, maka peralatan yang bertambah dicatat dalam debit. Jumlahnya berapa? 20 juta. Nah, kita membeli secara tunai pakai uang kas, berarti uang kas kita berkurang untuk membeli peralatan itu. Kas itu adalah aktiva, dan kalau aktiva berkurang, dalam hal ini kas berkurang, maka dicatat dalam kredit. Pengurangannya adalah sebesar 20 juta. Jadi kreditnya itu sejumlah 20 juta. Nah, debit sejumlah 20 juta dan kredit 20 juta ini harus dicatat dua-duanya biar imbang. Karena debit dan kredit itu seperti saling mengurang menambah, seperti itu. Yang nomor 2, PTX berhasil menjual produknya sebesar 10 juta secara tunai. Nah, kalau menjual produk kan berarti PTX itu mendapat uang. Nah, berarti uang kasnya bertambah. Karena kas itu diaktiva dan bertambah, maka dicatat dalam debit sejumlah 10 juta. Sebesar 10 juta. Nah, pasangannya apa? Kalau debit bertambah harus ada pasangan di kreditnya. Nah, penjualan itu bertambah karena ini menjual produk. Nah, penjualan bertambah, penjualan itu dicatat dalam kredit. Jumlah penjualannya yaitu 10 juta. Oke, yang selanjutnya ini kalau dicatat dalam tabel, yang slide sebelumnya ini dicatat dalam tabel, nanti jadi seperti ini. Misal yang nomor 1 peralatan itu di debit. Nah, tulis di sini peralatan, debitnya 20 juta. Nah, terus selanjutnya kas ini berkurang. Kasnya di kredit. Nah, ditulis di sininya kasnya agak menjorok ke kanan karena ada di kredit. Jumlahnya kita tulis di kolom kredit 20 juta. Yang nomor 2 juga sama, kas di debit. Berarti tulisnya kasnya di atas, di kiri, jumlahnya di debit 10 juta. Terus penjualannya itu di kredit. Berarti penjualan ditulis agak menjorok ke kanan. Dan jumlahnya di kredit. Nanti misal kita jumlahkan, debitnya 20 dan 10, 30 juta, kreditnya 20 dan 10, 30 juta.
Nah, jumlah debit sama kredit ini harus sama 30 juta. Ini ada contoh kasus. Ini nanti coba kita bahas 1 sampai 5, 6 sampai 10. Yang pertama adalah pada tanggal 3 PT ABC itu dibeli barang dagangan sebesar 2 juta. Jadi PT ABC membeli barang dagangan 2 juta untuk dijual kembali, ongkosnya 100.000. Nah, karena ada membeli barang dagangan, maka ada pembelian, ditulis di debit. Nilainya berapa pembeliannya? Yaitu adalah 2 juta. Dan lalu karena belinya menggunakan uang tunai, uang kas, maka uang kasnya berkurang. Uang kas berkurang, uang kas itu kan aktiva. Nah, kalau aktiva berkurang ditulis dalam kredit. Berarti ditulis agak mencorok ke kanan, kas jumlahnya 2 juta. Nah, di tanggal 3 masih ada transaksi yang lain. Ini ada ongkos kirim 100.000. Ongkos kirim pembelian itu ditulisnya di debit, nilainya adalah 100.000. Nah, membayarnya menggunakan kas. Karena kas itu aktiva dan berkurang, maka ditulis dalam kredit. Nilainya adalah 100.000 sesuai dengan ongkos kirim. Lalu yang nomor 2, pada tanggal 7 itu dibeli peralatan senilai 500.000 secara tunai. Karena dibeli peralatan, maka peralatan itu kan aktiva. Aktiva bertambah dicatat dalam debit. Di atas ini debit. Lalu jumlahnya adalah 500.000, ditulis di kolom debit. Di kreditnya apa? Karena membeli peralatan itu pakai kas, dan kas itu aktiva yang berkurang. Nah, kalau aktiva berkurang itu ditulis dalam kredit, agak menjorok ke kanan untuk menunjukkan kalau kasnya itu di kredit. Jumlahnya berapa di kredit? 500.000. Lalu yang nomor 3, di tanggal 11 barang dagangan yang dibeli pada tanggal 3, yang awal itu tadi kita membeli barang, itu barangnya dikembalikan sebesar 500.000 karena rusak. Nah, kalau kita mau beli barang terus dikembalikan, namanya adalah retur pembelian. Nah, perusahaan yang tempat kita membeli barang itu mengembalikan barangnya secara pakai uang tunai, bukan barang yang diganti, tapi pakai uang tunai. Nah, karena kita mendapat uang tunainya itu di kas bertambah, kas itu aktiva, maka kas ditulis dalam debit karena aktivanya bertambah. Jumlah berapa? 500.000. Nah, di kreditnya ini adalah retur pembelian itu sendiri, karena kita kan sudah membeli dan kita mengembalikan barang. Nah, itu namanya retur pembelian. Dicatat pasti selalu di kredit. Retur pembelian nilainya 500.000 sesuai nilai barang yang kita beli. Oke. Selanjutnya adalah tanggal 15. Kita menjual barang dagangan kepada PT DEF 3 juta secara kredit. Secara kredit di sini maksudnya secara utang dengan termin 2/15 N/30. Ini maksudnya PT DEF ini harus melunasi uang 3 juta ini dalam waktu 30 hari ini N/30. Nah, 2/15 ini maksudnya kalau PT DEF bisa melunasi utang dalam waktu 15 hari, dia akan mendapat potongan atau diskon sebesar 2%. Nah, jadi nulisnya gimana? Karena PT DEF itu utang ke kita, maka di kita dihitungnya adalah piutang. Piutangnya ada di debit. Piutang bertambah selalu di debit, nilainya 3 juta ini. Dan di kreditnya adalah penjualan, karena kita sudah menjual ke PT DEF. Di penjualan selalu ditulis di kredit, nilainya adalah 3 juta itu sendiri. Dan tanggal 21 itu dibayar beban atau biaya listrik 450.000. Beban itu atau biaya selalu ditulis di debit, nilainya 450.000. Nah, di kreditnya itu adalah kas, karena kita membayar listrik menggunakan uang kas, kasnya berkurang, maka aktifannya berkurang, dicatat di kredit. Kas berkurang sebesar 450.000. Tanggal 25. PT DEF melakukan pelunasan pembelian tanggal 15. Nah, kita ingat tanggal 15 itu PT DEF membeli barang dagangan kita, tapi dia mengutang dengan termin 2/15. Jadi kalau dia bisa melunasi dalam waktu 15 hari,
PTDF akan mendapat potongan 2%. Nah, ini kan PTDF membeli itu tanggal 15, tapi melunasi tanggal 25. Kan itu kurang dari 15 hari. Maka PTDF berhak menerima potongan 2% seperti itu. Nah, waktu tanggal 15 itu PTDF tadi membeli sebesar 3 juta. Tapi karena dipotong 2%, maka kita menerima uangnya itu bukan dalam 3 juta itu, tapi sudah dikurangi 2%. 2% dari 3 juta adalah 60.000. Jadi kita hanya menerima 3 juta dikurangi 60.000, yaitu 2.940.000. Nah, potongannya 60.000 kita catat dalam bentuk potongan pembelian sebesar ini di debit 60.000. Nah, karena PTDF itu punya utang ke kita, tadi awalnya kita mencatat utang itu sebagai piutang. Nah, karena kalau piutang itu sudah dibayar, maka piutang kita berkurang. Kalau piutang berkurang, kita catat di kredit, nilainya adalah 3 juta. Oke, selanjutnya adalah nomor 7 di tanggal 7/26. Itu dijual barang dagangan kepada PT XYZ sebesar 15 juta. Nah, karena kita menjual barang, maka kita menerima uang kas. Kalau uang kas bertambah, maka itu ditulis dalam debit. Oke, jumlahnya adalah dicatat dalam debit 15 juta. Dan penjualan itu kita catat dalam kredit. Nilainya juga 15 juta. Nah, di nomor 8 tanggal 28 itu barang yang tadi dibeli oleh PT XYZ pada tanggal 26 dikembalikan sebesar 200.000. Karena kita sudah menjual dan barang kita dikembalikan, maka itu adalah retur penjualan. Dicatat selalu di debit. Nilainya adalah 200.000. Dan kita mengembalikannya dalam bentuk uang kas. Nah, uang kas kita berkurang. Maka itu kita tuliskan dalam kredit. Nilainya 200.000. Nah, di tanggal 29 itu 2 orang karyawan gajinya dibayar sebesar 4 juta per orang. Jadi totalnya adalah 8 juta. Gaji karena kita harus membayar, maka kita catat dalam bentuk beban. Beban gaji yaitu di debit, nilainya adalah 8 juta. Dan kita membayar menggunakan uang kas kita berkurang. Uang kas itu kan aktiva. Nah, kalau aktiva berkurang, kita catat di kredit, yaitu kasnya berkurang sebesar 8 juta. Oke, yang terakhir, nomor 31, beban air dibayar sebesar 400.000. Yang namanya beban pasti di debit. Nilainya 400.000, kita membayar menggunakan uang kas kita berkurang, kita catat di kredit. Nilainya 400.000. Nah, kalau sudah, coba kita debit dan kredit kita totalkan. Debit kita totalkan 33.150.000, kreditnya juga sama 33.150.000. Nah, debit dan kredit ini jumlahnya harus sama. Oke, di video selanjutnya kita akan belajar tentang buku besar. Buku besar ini adalah pengembangan dari jurnal umum yang tabelnya seperti ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.